Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka Angkatan kelima kelompok 1 bermaksud untuk berdiskusi mengenai isu aktual perwujudan Smart Governance dan juga Smart ASN. Pertama-tama, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya sendiri, Salma Nabila Gunawan, dokter ahli pertama di UPTD Puskesmas Banjaran. Selanjutnya kepada Kang Risman, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sukrisman Adiansyah, formasi sebagai analis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukahaji. Selanjutnya kepada Kang Sandy, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Fadila Oktora, Pranata Laboratorium Kesehatan ahli pertama di UPTD Puskesmas Jatiwangi. Kepada Teh Ani, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ani Suwandi, penyuluh pertanian ahli pertama di BPP Cingambul. Kepada Teh Hilda, silahkan. Perkenalkan, saya Hilda Febrina, bidan ahli pertama di UPTD Puskesmas Jati 7. Baik teman-teman, kita mulai diskusi hari ini. Kabupaten Majalengka adalah kabupaten di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Dalam upayanya menuju Smart Governance, menjadikan ASN-nya Smart ASN sudah menerapkan sistem absen secara online dengan aplikasi bernama Siabonteri. Tentunya aplikasi online ini memiliki kekurangan maupun kelebihan. Kepada teman-teman yang mempunyai pendapat, silahkan. Kalau menurut saya, Kabupaten Majalengka dalam upaya mewujudkan Smart Governance dalam menjalankan pemerintahannya memiliki aplikasi yang bernama Siabonteri, yaitu singkatan dari absensi online terintegrasi, yang dapat digunakan oleh seluruh ASN Kabupaten Majalengka. Informasi yang didapat melalui sistem absensi ini akan diolah secara real time. Dengan sistem absensi ini, waktu kedatangan ASN akan langsung tercatat pada database yang ada di kantor. Untuk melakukan absen harian, kita tinggal langsung klik ikon absensi harian yang ada di halaman utama pojok sebelah kiri. Untuk pelaksanaan absensi, masuk nilai bagusnya dimulai maksimal pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk melakukan absensi pulang, kita bisa melakukan minimal pukul 15.30 pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Untuk hari Jumat, absensi maksimal minimal dimulai pukul 15.45 untuk hari Jumat. Sedangkan untuk yang bekerja dengan 6 hari kerja seperti di Puskesmas, untuk pulangnya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, minimal pukul 14.30 untuk absen pulangnya, dan di hari Jumat pukul 11.30, kemudian di hari Sabtu pukul 13.00. Dalam menu rekap absen, kita dapat mengetahui rekaman absen harian secara rutin. Apabila ada pendapat dari yang lain tentang Siabonteri, saya persilahkan. Izin menambahkan, kelebihan lain dari Siabonteri sendiri yaitu tidak bisa memakai fake GPS, sehingga seluruh pegawai harus melakukan absensi di tempat kerjanya masing-masing. Akan tetapi, menyangkut dengan tupoksi saya sebagai penyuluh pertanian, sekitar 70% melakukan tugas di luar kantor, yaitu di lapangan, bertemu dengan petani yang jarak tempuh antara kantor dengan petani atau poktan yang dikunjungi bervariatif. Masalahnya adalah ketika melakukan kunjungan ke tempat yang jauh dan memakan waktu yang lama, serta waktu petani yang tidak fleksibel, biasanya jika tidak pagi sekali ya sore sekali gitu ya, sehingga bagi petugas penyuluh terkadang agak kelabakan untuk absensi. Saya harap kedepannya bukan berarti ingin diistimewakan, akan tetapi ada solusi khusus untuk permasalahan tersebut, karena jika terlewat absensi pun yang saya alami, kami tetap melakukan tugas pada waktu itu. Terima kasih. Punten Teh, izin menambahkan, kalau menurut saya sendiri
aplikasi Siabonteri ini sangat baik untuk ketertiban absen di Kabupaten Majalengka sendiri. Karena ini kan menggunakan sistem GPS, sehingga tidak memungkinkan untuk karyawan absen di luar instansinya. Jadi meminimalisir kecurangan untuk para ASN. Mungkin kalau beda instansi ada kebijakan masing-masing ya Teh Ani. Seperti yang Teh Hani sebutkan tadi, mungkin akan ada solusi yang lebih khusus untuk instansi yang memang pekerjaannya banyak di luar. Kemudian Siabonteri ini menurut saya lebih memudahkan ASN daripada fingerprint yang kemarin itu. Karena saya sempat mengalami kemarin pakai fingerprint itu banyak kendala seperti sidik jari yang susah untuk terdeteksi kalau misalkan berkeringat atau basah, itu justru walaupun kita sudah datang tepat waktu tapi tetap saja pas waktu absen itu telat gitu. Sudah ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan Teh. Kalau menurut pandangan saya ya, untuk penggunaan aplikasi Siabonteri ini untuk absensi online sudah sangat bagus sesuai dengan perkembangan teknologi sebagai smart ASN ya. Hanya saja terdapat beberapa kendala di sini seperti jaringan internetnya yang tidak stabil atau tidak ada koneksi internet alias tidak punya kuota atau tidak ada wifi. Selanjutnya itu ada handphone yang GPS-nya rusak, jadi ketika misalkan udah ada di tempat kerja tapi GPS-nya tidak berada di situ sehingga tidak bisa absen. Selanjutnya terdapat juga biasanya servernya down ya untuk di beberapa kesempatan atau di beberapa waktu kadang servernya down. Hal ini tentunya tidak bisa melakukan absen bagi kita sebagai pegawai. Alhasil petugas penanggung jawab absen di masing-masing instansi itu bakal memiliki tugas tambahan karena nanti untuk absensinya akan diinput secara manual. Nah, hal ini juga tentunya akan boros waktu ya, apalagi yang pegawainya banyak. Saya di sini menyediakan beberapa solusi. Yang pertama itu di tempat kerja diwajibkan adanya WiFi. Mungkin untuk sekarang ya ada beberapa yang memang sudah mempunyai WiFi, tapi ada juga yang belum punya atau bahkan ada tapi WiFi-nya itu kurang bagus. Yang kedua, sama yang tadi telah disebutkan sama Teh Hilda, kalau untuk Siabonteri ini bisa menyesuaikan dengan masing-masing instansi. Misalkan kalau untuk puskesmas itu oke-oke saja ya dengan sistem yang ada saat ini. Tetapi misalkan mendengar tadi yang Teh Ani sampaikan untuk penyuluh pertanian, apakah bisa absen langsung di tempat? Nanti misalkan bisa di-upgrade ke sana menyesuaikan dengan masing-masing dinasnya. Lalu di sini juga saya menuntut untuk selalu ke pengembang aplikasi Siabonteri ini untuk terus mengupgrade sistemnya sehingga tidak terjadi celah-celah yang tadi ya, kayak misalkan sistemnya error dan sebagainya. Sekian dari saya. Baik, izinkan saya untuk menambahkan sedikit. Menurut saya Siabonteri ini sudah baik ya, sudah bagus untuk mengikuti tuntutan zaman. Hanya saja tadi ada beberapa kekurangan ya, harus aktif di GPS, device-nya juga harus bagus. Nah, hal ini dijadikan pintu masuk untuk ASN-ASN yang curang gitu. Ketika dia tidak mau absen pagi, dia menitipkan HP-nya ke pegawai yang ada di puskesmas, seperti pegawai kantin atau OB, jadi dia bisa datang ataupun pulang semaunya gitu, jadi tidak sesuai dengan jam kerja karena dia menitipkan absen tersebut menggunakan HP yang berbeda gitu, jadi rentan untuk adanya kecurangan gitu. Jadi menurut saya solusinya mungkin harus diperketat lagi bagaimana pemakaiannya oleh para ASN dan juga diberikan sanksi tegas untuk ASN-ASN yang memang melakukan kecurangan seperti itu. Ya, begitu teman-teman. Kita sampai pada kesimpulan, ya. Kesimpulan dari penggunaan Siabonteri di Kabupaten Majalengka sebagai salah satu inovasi smart governance dan smart ASN-nya. Kekurangannya yaitu Siabonteri ini berbasis online.
sehingga tergantung pada jaringan data dan juga device-nya yang harus optimal. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu rentan terjadi kecurangan karena bisa menitipkan HP di petugas yang ada di puskesmas. Tetapi ada juga keunggulannya. Yang pertama adalah ASN dituntut untuk jujur, disiplin, dan juga tepat waktu karena absennya langsung terreport. Yang kedua adalah absen berbasis digital, ini menuntut ASN untuk melek teknologi seperti salah satu poin-poin Smart ASN. Seperti itu. Baik teman-teman, diskusi hari ini rupanya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.